Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Ya, semoga teman-teman sehat selalu ya. Jadi, pada kesempatan kali ini aku bakal bahas materi persiapan OSNK bidang kimia tahun 2023 pada acara Premier Class OSN Expo. Tapi sebelum itu, aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, jadi perkenalkan nama aku Muhammad Galang Faldin, bisa dipanggil Galang. Aku sekarang duduk di bangku kelas 12 SMA, jurusan MIPA di SMA Negeri 1 Pamijahan. Nah, mungkin teman-teman baru dengar ya tentang sekolahku ini, SMA Negeri 1 Pamijahan. Jadi memang sekolahku ini bisa dibilang bukan sekolah yang top, letaknya pun di pedesaan, tepatnya di Kabupaten Bogor, di kaki Gunung Salak Endah. Dan kebetulan pada tahun ini sekolahku pertama kali mendapatkan medali pada ajang OSN gitu ya. Alhamdulillah tahun ini mendapatkan dua medali. Yang pertama itu medali perunggu OSN bidang kimia, dan yang kedua itu hmm, medali perak bidang astronomi. Nah, untuk riwayat prestasi yang aku punya di ajang OSN ini adalah medalis perunggu OSN bidang kimia tahun 2022. Dan kemarin aku sudah menjalani pelatnas tahap 1 ya. Sedikit cerita tentang pelatnas. Jadi untuk tahun ini pelatnas itu diadakan secara online atau daring selama 2 minggu. Jujur pelatnas itu seru banget guys. Di sana aku ketemu teman-teman yang imba, yang ambis gitu kan. Satu satu kelas isinya orang-orang pintar semua. Mereka masih SMA tapi udah tamat kuliah. Jadi ya di Platas itu memotivasi aku banget buat belajar lebih lagi gitu lah. Ya, intinya Platas ini seru deh. Kalian harus nyobain gitu. Oke. Nah, sebenarnya OSN itu apa sih? Jadi, OSN atau Olimpiade Sains Nasional adalah ajang kompetisi tahunan bidang sains bagi para siswa SD, SMP, dan SMA di seluruh Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang berminat di bidang sains dan sedang mencari lomba yang bagus gitu ya, OSN ini adalah jawaban yang tepat gitu loh. Karena OSN diselenggarakan langsung oleh BPTI atau Badan Pengembangan Talenta Indonesia di bawah naungan Kementerian Pendidikan. OSN ini sangat kompetitif. Bisa dibayangkan ya, dari ratusan ribu peserta yang mendapatkan medali itu cuma 270 orang. Itu pun untuk 9 medali. Jadi itu pun untuk 9 bidang. Jadi satu bidangnya itu ada 30 medali gitu kan. 5 medali emas, 10 medali perak, dan 15 medali perunggu. Jadi sangat kompetitif. Jadi untuk bisa mendapatkan medali di ajang OSN ini, teman-teman perlu perjuangan gitu, perlu belajar dengan keras gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, selain menjadi ajang kompetisi, OSN juga bertujuan untuk menyeleksi putra dan putri terbaik di Indonesia yang nantinya akan menjadi delegasi pada ajang OSI atau Olimpiade Sains Internasional. Nah, untuk jenjang SMA, OSI itu ada 9 bidang. Salah satunya adalah ICO atau International Chemistry Olympiad. FYI, ICO tahun ini tuh diadakan di Swiss. Dan tahun depan, pada angkatan teman-teman nih, ICO itu diadakan di negara Arab. Wah, gimana? Tertarik gak? Jadi bagi yang Muslim gitu ya, itu bisa sambil umroh. Kapan lagi umroh sambil Olimpiade dan itu gratis guys. Jadi memang um, benefit mengikuti OSN ini adalah salah satu benefit mengikuti OSN ini adalah bisa jalan-jalan gratis gitu dibayarin pemerintah. Asli. Nah, adapun rangkaian OSN itu seperti disajikan pada diagram alir di bawah ini ya. Yang pertama itu ada OSNS atau Olimpiade Sains Nasional tingkat sekolah, terus ada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Untuk tingkat sekolah sampai tingkat nasional, dari mulai sistem seleksi dan lain-lain itu bisa dibaca di pedoman gitu ya, pedoman OSN. Teman-teman bisa download di link ini. Nah, mungkin aku bakal jelasin sedikit tentang pelatnas. Jadi, OSN itu kan ada 30 medalis nih. Nanti 30 medalis itu bakal diseleksi lagi di pelatnas. Untuk tahun ini, pelatnas itu ada 3 tahap.
Tahap 1 itu menyeleksi 30 orang menjadi 15 orang. Tahap 2 itu menyeleksi 15 orang menjadi 4 orang. Dan tahap 3 itu melatih 4 orang itu untuk nantinya dilombakan di ajang OSI. Jadi memang em, seleksi Indonesia untuk mencari delegasinya itu gak main-main. Jadi sangat kompetitif bisa dibilang. Oke. Nah, sejarah OSN. Jadi OSN ini pertama kali diadakan pada tahun 2002. Pada saat itu Indonesia dipercayai untuk menjadi tuan rumah ajang IPO atau International Physics Olympiad gitu. Nah, pada saat itu Indonesia mempunyai tujuan 3S. Sukses sebagai penyelenggara, sukses sebagai peserta, dan sukses mendapatkan prestasi. Dan itu semua tercapai gitu loh. Pada saat itu Indonesia memperoleh 2 medali emas dan 2 medali perak. Setelah itu selesai, ada usulan kenapa ajang seperti ini tidak diadakan di Indonesia dan bersifat nasional. Ternyata usulan tersebut diterima baik-baik oleh Menteri Pendidikan saat itu dan dibentuklah OSN gitu loh. Dengan setiap tahunnya itu tuan rumahnya bergilir dari mulai Yogyakarta, Manado, Palembang, DKI Jakarta dan sebagainya dan provinsi-provinsi lainnya. Nah, pada tahun pertamanya OSN terdiri dari 7 bidang termasuk bidang kimia. Nah, OSN kebumian itu menyusul dibentuk pada tahun 2008 dan OSN geografi baru dibentuk pada tahun 2013. Nah, yang unik itu OSN ini sempat berganti nama menjadi KSN pada tahun 2020 dan 2021. Alasannya adalah karena pada saat itu Indonesia sedang bidding tuan rumah gitu, untuk Olimpiade olahraga internasional kalau nggak salah. Nah, maka dari itu em, semua ajang perlombaan yang diselenggarakan oleh Puspresnas yang menggunakan nama Olimpiade itu harus diganti. Kayak misalkan OSN ini diganti menjadi KSN atau kompetisi sains nasional. Terus ada juga O2SN diganti menjadi KOSN. Jadi seperti itu. Nah, untuk OSN ini setiap tahunnya bakal ada provinsi-provinsi yang menjadi juara umum gitu. Yang unik adalah provinsi-provinsi yang menjadi juara umum itu biasanya dari pulau-pulau Jawa gitu loh. Kayak misalkan DKI Jakarta, Jawa Tengah itu udah jadi langganan juara umum. Dan baru-baru kemarin yaitu pada tahun 2020 sampai 2021 yang menjadi juara umum adalah Jawa Timur gitu. Oke. Nah, kita masuk ke materi yang diujikan. Jadi apa aja sih materi yang diujikan di bidang kimia itu khususnya tingkat kabupaten gitu ya. Nah, jadi sebenarnya materi di tingkat kabupaten itu mungkin udah nyentuh-nyentuh materi kuliah dikit lah, tapi nggak sampai dalam banget. Aku bakal bahas rinci ya di sini. Jadi yang pertama itu atom. Nah, materi atom itu biasanya memuat tentang konfigurasi elektron, terus transisi elektron, dan bilangan kuantum. Nah, itu biasanya keluar tuh di OSNK. Terus di ikatan kimia ada teori orbital, hibridisasi, dan geometri molekul. Nah, itu juga sering keluar lah di OSK. Nah, perhitungan kimia ini, nah selanjutnya ada perhitungan kimia. Perhitungan kimia ini menurutku materi yang menjadi fundamental untuk materi lainnya. Jadi perhitungan kimia ini bakal kepake di kimia anorganik, kimia fisik, kimia analitik, bahkan kimia organik. Jadi memang eh, perhitungan kimia ini penting ya. Jadi teman-teman silahkan pelajari perhitungan kimia terlebih dahulu. Perhitungan kimia ini memuat tentang stoikiometri, konsep mol, dan satuan konsentrasi. Selanjutnya ada kecenderungan periodik. Jadi kecenderungan periodik ini adalah sifat-sifat suatu atom dari mulai energi ionisasi, energi afinitas elektron, terus elektronegativitas, dan jari-jari atom. Jadi itu semua itu kan ada trennya ya dalam tabel periodik itu misalkan dalam satu golongan itu semakin ke kanan atau semakin ke bawah itu semakin gede atau kecil gitu dan sebagainya. Nah, terusnya ada kimia anorganik. Nah, di OSK ini kimia organik biasanya em,
ada sifat suatu unsur, kayak misalkan titik lelet, titik didih, terus hmm, bilangan oksidasi. Nah, biasanya itu diujikan tuh di USNK. Terus ada kimia fisik. Di kimia fisik ini, materi yang sering keluar adalah pertama ada kesetimbangan ya, kesetimbangan reaksi, asam basa, dan pelarutan. Terus ada juga teori gas dan termodinamika. Nah, itu sering keluar tuh di OSNK. Jadi, teman-teman silahkan pelajari. Terus ada kinetika kimia, ya ini tentang laju reaksi gitulah. Nah, yang unik ini adalah spektroskopi. Nah, jadi pada tahun 2020 ke bawah itu, OSNK itu gak pernah ada materi tentang spektroskopi gitu loh. Tapi di 2022 kemarin itu ada spektroskopi di OSNK dan itu cukup mengejutkan aku dan teman-teman lainnya. Kok bisa gitu kan materi provinsi atau materi nasional itu keluar di OSK. Jadi memang itu membuktikan bahwasannya OSN itu semakin tahunnya semakin sulit gitu tingkat kesulitan soalnya. Jadi teman-teman karena tahun kemarin itu ada spektroskopi, maka tahun ini juga perlu dipelajari spektroskopi ini gitu. Terus kimia organik ini ya udah pasti keluar ya dari tahun ke tahun itu selalu ada. Dari mulai penamaan, reaksi eliminasi, substitusi, reaksi karbonil dan sebagainya. Terus ada kimia analitik, polimer dan biokimia. Nah, tiga materi ini tahun kemarin itu keluar, tapi memang nggak terlalu banyak. Paling 1 sampai 2 soal gitu. Jadi teman-teman tetap harus pelajari ya. Um, di OSNK itu ada satu paket soal. Dari 2020 ke bawah, itu bentuk soalnya itu 30 pilihan ganda dan 5 esai. Tapi untuk 2021 dan 2022 itu pilihan ganda semua. Untuk 2021 sendiri, ada 36 soal dengan durasi waktu 45 menit. Sedangkan 2022 itu ada 45 soal dengan durasi waktu 1 jam. Nah, tahun ini juga kan di pedoman tertera bahwasannya bidang kimia itu kan 1 jam ya. Jadi ya aku jadi kemungkinan bentuk soalnya itu sama kayak tahun kemarin, PG semua gitu. Nah, terus di OSNP. OSNP ini ada satu paket soal juga ya. Nah, untuk bentuk soalnya sendiri pada tahun 2019 ke bawah itu bentuk soalnya 30 esai dan 30 PG dan 5 esai. Untuk 2020 itu bentuknya PG semua. 2021 aku kurang tahu ya kalau 2021, tapi eh, di 2022 OSNP ini bentuk soalnya itu campuran. Jadi ada pilihan ganda majemuk dan ada isian singkat gitu. Nah, terus OSN. Untuk OSN sendiri itu terdiri dari 2 paket soal dan itu semuanya esai gitu. Untuk kalau misalkan daring atau online. Tapi kalau misalkan luring itu ada 1 paket soal dan uji praktikum. Karena tahun ini OSN-nya offline, jadi bakal ada praktikum. Jadi teman-teman silakan mempersiapkan itu gitu loh. Ya setidaknya teman-teman tahulah cara filtrasi dan sebagainya gitu loh. Jadi harus belajar juga nih cara penggunaan alat lab dan metode-metodenya. Oke. Nah, sebenarnya lalu apa aja yang harus dikuasai gitu kan? Yang pertama itu ada konsep dasar. Konsep dasar ini sangat penting ya, terutama dalam memahami soal. Jadi untuk memahami soal itu kita perlu paham dulu konsep dasarnya seperti apa gitu loh. Nah, terus cara melatih konsep dasar ini adalah dengan banyak-banyak membaca literatur, entah itu buku, jurnal, atau artikel. Tapi saran aku sih buku ya, karena buku itu em, udah sistematis gitu, enak dibacanya. Nah, selanjutnya ada matematika dasar. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya 9 bidang OSN itu aku rasa butuh matematika dasar. Jadi teman-teman harus menguasai juga nih matematika dasar. Ya minimal di pelajaran sekolah gitu loh. Nah, kalau di bidang kimia sendiri yang sering digunakan itu adalah persamaan kuadrat, aljabar, terus persamaan garis linier,
terus integral atau turunan itu sering digunakan tuh di kimia dasar. Jadi harus dipelajari. Nah, lanjut ke keterampilan tangan. Pertama itu keterampilan tangan dalam menggunakan kalkulator. Bidang kimia ini bidang yang diperbolehkan untuk menggunakan kalkulator. Jadi ya teman-teman harus manfaatkan itu gitu. Dari mulai kecepatan tangan, terus kemampuan menggunakan fitur-fitur itu harus diasah gitu. Karena ya kalkulator ini sangat membantu banget lah, terutama dalam menghemat waktu. Jadi teman-teman harus latih nih kecepatan menggunakan kalkulator dan cari tahu juga fitur-fitur kalkulator, pelajari fitur-fitur yang ada di kalkulator supaya nantinya bisa membantu pada saat pelaksanaan OSNK gitu. Terus yang kedua itu keterampilan tangan dalam menulis ya. Jadi soal itu kan ada soal esai. Nah, kalau misalkan soal esai biasanya itu ditulis tangan. Nah, gimana caranya teman-teman bisa menulis dengan cepat, terbaca, dan sistematis supaya nilainya itu maksimal gitu loh. Nah, itu juga perlu dilatih. Terus ada juga kontrol diri. Nah, ini mungkin teman-teman pernah ngedengar ya, ada seseorang yang jago banget di TO, dia di TO selalu top 10, tapi ketika pelaksanaannya ternyata dia ya underperform gitu, dia gak lolos. Nah, bisa jadi dia itu orangnya panikan ketika pengerjaan soal. Maka dari itu kontrol diri ini diperlukan gitu, mulai dari tenang, fokus, dan teliti. Jadi ketika pengerjaan soal itu teman-teman harus fokus lah. Jadi lupain dulu masalah-masalah di luar dan fokus ke soalnya. Terus, nah, cara mengatasi panik. Panik itu kan pastinya selalu ada ya. Cara mengatasi sendiri, menurut aku setiap orang itu beda-beda. Tapi kalau misalkan aku sendiri, itu dengan minum. Kalau misalkan aku nih lagi kerjain soal, ketemu soal yang sulit dan aku panik, ya udah, aku minum dulu, terus tarik napas pelan-pelan, hembuskan sampai paniknya hilang, dan kembali fokus ke soal. Jadi, pada saat mengerjakan soal, usahakan fokus, tenang, dan teliti. Itu guys, penting. Nah, selanjutnya ada strategi pengerjaan soal. Di sini ada meme ya. Are you ready for speed test kimia? Jadi, bidang kimia ini bidang yang berbeda dengan bidang-bidang yang lainnya. Di saat bidang lain itu dikasih durasi waktu 2 jam, 3 jam. Kimia ini cuma 1 jam dengan soal yang lumayan banyak gitu. Itu ya cukup menguji mental. Maka dari itu diperlukan strategi pengerjaan soal. Aku sendiri untuk tahun kemarin itu ya, waktu ngerjain OSK, aku em, menggunakan 3 strategi. Yang pertama itu adalah kerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu. Kalau misalkan, jadi ketika pengerjaan soal, terus teman-teman ketemu soal yang sulit, ya udah kerjain aja dulu yang mudah-mudahnya gitu loh, yang sulit belakangan. Nah, yang kedua itu adalah jangan stuck di satu soal. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan teman-teman nih pada saat pengerjaan, terus ketemu kimia organik, terus teman-teman sebenarnya ngerti gitu, ngerti maksud soalnya dan tahu cara pengerjaannya. Tapi ketika dikerjakan dan dapat hasilnya itu gak ada di pilihan ganda dan teman-teman penasaran kan dengan soal tersebut. Nah, teman-teman terus tuh ngerjain soal tersebut. Ya, itu tentunya buang-buang apa ya? Membuang waktu kan, membuang waktu banget kan. Jadi jadi ya jangan stuck di satu soal gitu loh. Kalau misalkan ada kayak gitu, ya udah skip dulu aja, cari soal yang lebih mudah lagi menurut teman-teman gitu. Terus yang ketiga adalah kalau misalkan diterapkan sistem minus, jangan isi ngasal. Jadi, jadi gini, kemarin itu OSNK sistem penilaiannya itu ada minusnya. Kalau misalkan benar itu adalah plus 4, dan kalau minus itu min 1. Nah, kalau misalkan itu diterapkan lagi di tahun sekarang, ya teman-teman jangan isi ngasal gitu. Kalau misalkan nggak bisa, ya udah gak usah diisi. Karena sebetulnya soal OSN ini bukan untuk diisi semua gitu. Syukur-syukur bisa ngisi semua, tapi kalau enggak juga gak apa-apa. Tuh. Nah, ada referensi belajar.
Yang pertama itu ada buku. Nah, untuk buku sendiri, aku rasa untuk tingkat OSNK, teman-teman belajar kimia dasar dan kimia organik aja itu udah cukup karena ya buku itu udah mengcover materi-materi yang ada di OSNK gitu. Nah, untuk buku kimia dasar sendiri terserah ya, mau belajar dari buku kimia dasarnya Petrucci atau Raymond Chang ataupun Brady. Tapi kalau misalkan pengen yang versi bahasa Indonesianya itu ada di buku kimia dasarnya Petrucci itu udah ada versi bahasa Indonesianya. Terus yang kedua itu buku kimia organik. Nah, untuk buku kimia organik ini sendiri ada buku kimia organik dari Senden, Solomon, ataupun Clayden. Nah, aku saranin sih Fessenden ya, karena itu ada versi bahasa Indonesianya dan materi-materinya pun mudah dipahami. Nah, yang kedua itu ada pelatihan ya. Kalau misalkan teman-teman gak ngerti baca buku, ya udah teman-teman ikut pelatihan. Sekarang banyak kok lembaga-lembaga yang menyediakan pelatihan dengan biaya minim, tapi tutornya bagus gitu. Banyak kok, silakan dicari aja di IG ataupun platform media sosial lainnya. Terus selanjutnya ada soal-soal tahun lalu. Nah, ini penting ya. Mempelajari soal-soal tahun lalu itu penting karena di setiap tahunnya itu pasti ada aja soal yang mirip gitu. Aku pun dulu ya gitu namatin soal-soal tahun lalu dari mulai tahun apa ya dari mulai tahun 2000 ke bawah itu aku pelajari semua gitu dari mulai OSK, OSP, dan OSN. Tapi yang harus diperhatikan adalah OSN ini kan semakin tahun semakin sulit ya tingkat kesulitan soalnya. Nah, maka dari itu kalau misalkan teman-teman mempersiapkan OSNK, maka teman-teman harus juga mempelajari soal OSNP. Begitupun ketika teman-teman mempelajari mempersiapkan OSNP, ya teman-teman harus mempelajari soal-soal OSN gitu loh. Dan seterusnya. Terus yang terakhir ada internet. Nah, di internet ini teman-teman bisa nyari pembahasan soal, baik itu dari Google maupun YouTube gitu. Ya, tinggal diketik aja lah pembahasan soal OSNK tahun sekian nanti muncul. Tuh. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada contoh soalnya. Ini aku ngambil dari OSNP tahun 2019. 2020 maksudnya, sorry. Oke, jadi soalnya itu seperti ini. Sebanyak 3,5 gram sampel padatan MgOH atau magnesium hidroksida dengan MR 58 gram per mol direaksikan dengan 50 ml larutan asam sulfat 0,5 molar. Setelah reaksi selesai, ternyata sebagian magnesium hidroksida tidak larut. Massa padatan magnesium hidroksida yang tidak larut tersebut adalah, ya, jadi untuk mengerjakan soal ini butuh pemahaman konsep dasar tentang stoikiometri ya, dan juga butuh analisis. Jadi pertama-tama kita cari tahu dulu nih. Di soal itu kan dikasih tahu sebanyak 3,5 gram sampel padatan MgOH direaksikan dengan 50 ml larutan asam sulfat 0,5 molar. Nah, ternyata setelah reaksi selesai, sebagian MgOH itu tidak larut. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwasanya 3,5 gram sampel padatan MgOH ini tidak berisi semua gitu. Ada yang sisa. Nah, itu sisanya bisa dicari dengan menggunakan konsep stoikiometri. Pertama kita bikin dulu aja persamaan reaksinya. Mg ditambah 2 kali tambah asam sulfat ya, H2SO4 menjadi MgSO4 plus 2H2O. Oke. Kita bikin tabel MRS, mula-mula reaksi sisa. Sorry. Nah, teman-teman kira cari mol MgOH mula-mulanya dulu ya. Di sini kan diketahui eh,
masanya dan MR-nya. Jadi kita bisa gunakan rumus massa sama dengan MR dalam gram dibagi MR. Sorry, maksudnya mol sama dengan massa dibagi MR. Terus kita masukin nih 3,5 gram dibagi 58 gram per mol. Tidak dapat hasil 0,06034. Selanjutnya kita cari mol mula-mula H2SO4. Di sini kan diketahui 50 ml dan 0,5. Kan itu volume dan molaritas atau konsentrasi. Jadi kita bisa gunakan rumus mol sama dengan volume dalam liter dikali molaritas. Nah, di sini kan volumenya 50 ml. Kita ubah dulu ke liter. Jadi 0,05 ya. 0,05 dikali maksudnya itu 0,5. Nanti dapat hasil 0,025. Oke. Setelah itu kita masukin nih ke tabel 0,0034 ya. Di sini 0,0. Di sini kan dikatakan bahwasanya sebagian MgOH tidak larut. Berarti kan di sini ada sisa. Kalau misalkan MgOH-nya ada di sisa, berarti kan reaksi pembatasnya itu adalah H2SO4. Oke. Terus di sini 0,025. Ini pasti habis ya. Sini 0,025. Dapat hasil 0,0 ya. 0,03534 gitu. Nah, kita sekarang udah tahu nih mol MgOH yang sisanya. Sekarang kita tinggal ubah ke gram. Kan massa sama dengan mol dikali MR. Molnya itu 0,03534 dikali MR-nya itu 58. Tidak dapat hasil ini 0,9. Lalu kita buletin 2,05 gram. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Oke. Kita lanjut aja ya. Nah, selanjutnya ada time management. Teman-teman pasti sering nanya kan, gimana sih cara bagi waktu antara ngabis sekolah dengan ngabis OSN. Sebenarnya aku gak terlalu pandai bagi waktu juga ya. Tapi aku bakal share pengalamanku aja tahun lalu. Nah, yang harus teman-teman ketahui adalah jika ingin mendapatkan sesuatu, maka harus mengorbankan sesuatu juga. Kalau misalkan teman-teman pengen mendapat medali, ya teman-teman harus mengorbankan sesuatu. Baik itu, entah itu waktu tidur, waktu bermain, ataupun pelajaran di sekolah. Jadi memang ya harus ada yang dikorbankan gitu. Tapi menurutku mengorbankan itu semua untuk dapetin medali OSN itu cukup worth it sih. Karena ketika kita udah menang OSN gitu, jadi medalis ataupun lolos ke tingkat nasional itu dapat banyak benefit gitu. Mulai dari uang pembinaan, sertifikat yang ada bobotnya gitu, yang bisa dipakai untuk nanti daftar ke perguruan tinggi negeri dan medali yang prestisius gitu. Jadi ya worth it lah mengorbankan waktu bermain, eh, terus waktu tidur. Jadi tapi aku gak menyarankan untuk mengorbankan waktu tidur sih karena itu dapat mempengaruhi kesehatan teman-teman. Kesehatan itu penting guys, harus dijaga dengan baik. Nah, yang pertama itu adalah gunakan waktu di sekolah dengan sebaik-baiknya. Terus ada juga jangan menunda-nunda belajar. Ini aku juga kadang seringnya. Ya, gangguannya itu
adalah HP. Ya, misalkan kalau misalkan mau belajar terus dengar notif HP, malah buka IG, buka TikTok, kerasa udah 3 jam aja. Itu sangat mengganggu produktivitas gitu. Nah, itu harus dihindari gitu loh. Teman-teman harus punya pikiran kayak gini. Di saat teman-teman udah belajar, ada ribuan orang yang belajar mati-matian untuk mendapatkan medali tersebut gitu. Nah, setelah itu ada buat jadwal belajar OSN setiap harinya. Ya, aku dulu ketika belajar OSN itu pasti menyisihkan waktu untuk belajar OSN setiap harinya. Entah itu 15 menit, 1 jam, atau bahkan sampai 5 jam gitu. Intinya aku belajar OSN setiap hari gitu. Menurutku, konsistensi itu lebih baik dibandingkan teman-teman belajar menggunakan sistem SKS gitu. Misal teman-teman belajar nih hari ini 5 jam gitu belajar OSN. Tapi ternyata keesokan harinya gak belajar lagi, yaitu bakal lupa gitu loh. Lebih baik teman-teman belajarnya itu konsisten setiap hari itu gitu loh. Biar materinya itu selalu ingat dan kebayang. Nah, yang terakhir ada buat goals dalam belajar. Nah, ini juga bisa menghemat waktu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belajar itu harus ada goals gitu loh. Kayak misalkan 2 hari ini aku pengen tamat bab ini, atau 1 bulan ini aku pengen tamat buku ini. Itu bisa tuh dibuat supaya menghemat waktu dalam belajar, supaya patokan belajarnya itu jelas gitu. Oke. Nah, oke. Jadi begitu ya. Selamat berjuang dan berkompetisi. Jika kamu gagal, maka jika kamu berhenti, maka kamu gagal. Nah, terus aku juga ingin menyampaikan teman-teman, untuk menghadapi OSN ini jangan sampai curang ya. Tetap junjung tinggi integritas dan sportivitas, dan sampai ada kecurangan, karena percuma curang juga, pasti nantinya di tingkat-tingkat selanjutnya, di tingkat-tingkat yang lebih tinggi, pasti bakal tereliminasi, karena em, kekatannya itu keketatannya itu ya semakin ketat gitu loh. Jadi jangan sampai ada kecurangan lah. Oke. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang udah menonton video ini, dan sampai jumpa.